Bab ke-18. Su Kaishen muntah darah. Su Chen mendukung Liu Hanyan dan langsung meninggalkan Su Mansion bersama Su Linger. Benar. Dan Tian Qihai Tuan Su Chen telah dipulihkan, tetapi itu bukan karena aku. Pencapaian alkimia Tuan Su Chen bahkan lebih baik daripada milikku. Keluarga Su Anda bersedia menyerahkan naga asli untuk Su Yao. Terlalu bodoh. Menurutku kamu, Su Kaishan, tidak memenuhi syarat untuk meminum pil angin musim semi dan hujan yang telah aku sempurnakan. Jadi aku akan pergi. Tuan Guyan mencibir, berbalik dan mengejar Su Chen. Keluarga Su benar-benar buta. Tuan Su Chen sangat jenius, dan kalian memperlakukannya seperti sampah. Sekarang setelah Tuan Su Chen pergi, aku tidak perlu tinggal di sini. Seseorang, tolong bawakan gambar perayaan ulang tahun Dewi, ambillah dan kita akan pulang. Deng Tao pun berdiri, menatap semua orang yang hadir, dan akhirnya matanya tertuju pada Su Kaishan. Dia mencibir, berbalik dan berjalan pergi. Tidak ada yang mengira bahwa Tuan Guyan dan Tuan Kota Deng Tao akan melawan keluarga Su secara langsung demi Su Chen. Sangat tidak sopan. Banyak tamu, terutama kepala keluarga Wang, memandang Su Kaishan dengan mata penuh simpati dan ejekan. Sekarang, keluarga Su berada dalam masalah besar. Mereka juga mendengar tentang pengalaman Su Chen di keluarga Su. Dia awalnya adalah tuan muda dari keluarga Su, dengan bakat yang tak tertandingi. Namun, karena dia dikepung oleh kawanan binatang buas di pegunungan Guyu, laut dan Tianqi miliknya hancur, dan dia menjadi sia-sia. Oleh karena itu, keluarga Su digulingkan dia sebagai tuan muda. Meskipun pendekatan keluarga Su terlalu kejam, tidak ada yang akan mencari keadilan bagi yang kalah. Tapi sekarang, Su Chen tidak hanya tidak lagi sia-sia, tetapi dia telah memulihkan dan Tian Qihai-nya. Dia juga disebut oleh Master Guyan sebagai penyihir alkimia, dan masa depannya tidak terbatas. Keluarga Su benar-benar memetik biji wijen dan kehilangan semangkanya. Su Chen. Oh, Su Chen. Wajah Su Kaishan membiru dan putih, dan akhirnya dia menyemburkan seteguk darah, meraung marah, dan pingsan. Seluruh keluarga Su menjadi gempar. Saat ini, Su Chen telah meninggalkan keluarga Su bersama ibu dan adik perempuannya. Di belakangnya, Tuan Guyan dan Deng Tao mengejarnya. Tuan Su Chen, keluarga Su benar-benar kejam dan tidak adil. Tapi Su Yao memiliki bakat luar biasa, memiliki tubuh roh es misterius, dan sangat kuat. Apakah Anda yakin kita akan bertarung besok? Tuan Guyan bertanya. Dia tahu bahwa Su Chen tidak ingin orang lain mengetahui hubungan Su Chen dengannya. Jadi dia selalu memanggilnya Tuan Su Chen di depan orang luar. Su Yao, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Su Chen berkata dengan tenang. Dia sekarang telah membuka 9 lautan Qi Naga sejati, dan budidayanya telah mencapai alam pemurnian Qi tingkat ke-9. Belum lagi Su Yao. Dia bahkan dapat dengan mudah mengalahkan Su Kaishan dari alam Yuan dan dia tidak akan khawatir sedikit pun tentang pertempuran besok. Dengan bakat dan kekuatan Master Su Chen, dia secara alami dapat mengalahkan Su Yao dengan mudah. Tapi ada satu hal yang harus kita waspadai. Tuan Kota Deng Tao berkata perlahan. Oh, ada apa? Su Chen bertanya. Aku mendengar bahwa ada orang penting di Akademi Shenwu yang tertarik pada tubuh Roh Xuan Bing Su Yao dan bermaksud menerimanya sebagai murid. Jika Anda membunuh Su Yao, aku khawatir Anda akan menyinggung orang besar di Shenwu itu. Akademi. Deng Tao berkata dengan serius. Bahkan dia kagum ketika menyebut Akademi Shenwu. Akademi Shenwu dibangun oleh kaisar pendiri kerajaan Dali, memiliki status yang sangat transenden di kerajaan Dali, dan memiliki banyak ahli seni bela diri. Banyak remaja putra dan putri yang bangga bisa masuk Akademi Shenwu untuk berlatih. Itu sebabnya ayah Su Chen sangat berharga karena dia bisa langsung masuk Akademi Bela Diri Ilahi dengan Ordo Bela Diri Ilahi. Bahkan Su Yao sangat menginginkannya. Sebuah pukulan besar dari Akademi Shenwu. Aku ingin melihat siapa yang akan mendukungnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan orang yang ingin aku bunuh. Cahaya dingin muncul di mata Su Chen. Itu hanya Akademi Shenwu. Orang terkuat di Akademi hanyalah Raja Bela Diri.
Di kehidupan sebelumnya, di depan Su Chen, bahkan Kaisar Beladiri harus membungkuk dengan hormat. Jadi apa maksud Raja Beladiri? Selama Su Chen diberi waktu, apalagi Marshal King, tidak sulit untuk melampaui puncak kehidupan sebelumnya, atau bahkan menerobos kehampaan dan menjadi dewa. Tuan Muda Su Chen, Anda benar-benar berani. Aku pikir Tuan Muda Su Chen tidak bisa kembali ke keluarga Su. Bagaimana kalau tinggal di rumah Tuan Kota aku untuk sementara? Aku belum membayar kembali Tuan Muda Su Chen karena telah menyelamatkan nyawanya. Jadi tolong jangan menolak. Deng Zichen, yang berdiri di samping dan diam selama ini, tiba-tiba membuka bibir merahnya dan berkata, sepasang matanya yang seperti bintang penuh kekaguman. Zichen benar. Tuan Su Chen, mohon tinggallah di rumah Tuan Kota aku untuk sementara. Aku akan menemani Anda ke keluarga Su besok. Aku juga kenal beberapa orang di Akademi Shenwu. Mungkin aku bisa memulai percakapan dengan orang besar itu. Tembakan. Deng Tao berpikir sejenak dan mengertakkan gigi. Meskipun dia tahu bahwa Su Chen menyinggung Su Yao bukanlah hal yang baik dan bahkan akan menimbulkan masalah besar, Su Chen tidak dapat melakukan apapun tanpa rasa terima kasih karena telah menyelamatkan putrinya. Dan dia memiliki intuisi bahwa Su Chen jelas bukan makhluk di dalam kolam, dan suatu hari nanti akan bersinar terang. Anggap saja itu pertaruhan baginya. Kalau begitu terima kasih Tuan Kota Deng. Su Chen tersenyum dengan tenang. Hari kedua. Cahaya pagi sedikit meredup. Di alun-alun di pusat kota Yunjiang, sebuah arena kuno dikelilingi oleh penonton, dan mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Hari ini adalah pertarungan hidup dan mati antara Su Yao, Tuan Muda keluarga Su, dan Su Chen, mantan Tuan Muda keluarga Su. Su Yao dan Su Chen keduanya adalah tokoh legendaris, dan keduanya adalah jenius yang sangat terkenal di kota Yunjiang. Setiap orang juga sangat menyadari keluhan di antara mereka. Oleh karena itu, pertarungan hidup dan mati ini menarik banyak orang dari kota Yunjiang untuk menontonnya. Menurutmu siapa yang akan memenangkan pertarungan hari ini? Seharusnya Su Yao, kan? Su Yao mendengar bahwa dia memiliki tubuh roh es hitam dan sangat kuat. Jika Laut dan Tianqi Su Chen dihancurkan, bagaimana dia bisa menjadi lawan Su Yao? Apakah kamu ketinggalan dalam berita ini? Su Kaishen merayakan ulang tahunnya yang ke-80 kemarin. Su Chen menunjukkan kekuatan bertarung yang hebat. Konon Laut dan Tianqi telah diperbaiki. Pertempuran ini akan menarik. Apakah Laut dan Tianqi telah dipulihkan? Mungkinkah Tuan Guyan mengambil tindakan? Maka Su Chen benar-benar beruntung. Aku mendengar bahwa Tuan Kota Deng dan Tuan Guyan sangat memandangnya. Ya, jadi pertarungan ini seru. Tapi aku masih lebih optimis tentang Su Yao. Bagaimanapun, dia adalah tubuh roh Xuan Bing dengan bakat yang tak tertandingi. Dibandingkan dengan Su Chen dan Su Yao, dia masih kalah. Di sekitar arena kuno, semua orang berbicara dengan penuh semangat. Tiga kekuatan utama di kota Yunjiang, keluarga Su dan keluarga Wang, secara alami datang lebih awal. Su Kaishen dan kepala keluarga Wang sedang berbicara satu sama lain. Keduanya berdiri berdampingan di samping seorang pria muda bermotif awan. Berjubah putih, dengan wajah tersenyum. Dan pemuda berjubah putih bermotif awan itu memiliki raut wajah yang angkuh, wajah yang tampan, tatapan mata yang tajam dan angkuh, serta aura yang kuat. Ia berdiri berdampingan dengan Su Yao, seperti sepasang orang cantik. Saudari muda Su Yao, tampaknya setelah meminum pil Yunling yang diberikan kepadamu oleh kakak senior Lin, tingkat kultivasimu telah menembus ke alam pemurnian Qi tingkat 9. Selamat, tidak ada ketegangan dalam pertempuran hari ini. Pemuda berjubah putih bermotif awan itu tersenyum tipis. Terima kasih, kakak senior Zhang. Terima kasih kakak senior Lin Hao untukku. Setelah pertempuran hari ini, aku akan pergi ke ibu kota kerajaan dan masuk Akademi Beladiri Ilahi. Su Chen hanyalah batu loncatan kecil. Su Yao berkata dengan acuh tak acuh. Su Kaishen merasakan aura kuat di tubuh Su Yao dan sangat bersemangat. Su Yao tertarik dengan orang besar di Akademi Shenwu Lin Hao. Murid sebenarnya dari orang besar itu adalah bakat terkenal di Akademi Shenwu. Kali ini, Lin Hao mengirim adik laki-lakinya Zheng Kun untuk datang dan memberi Su Yao sebotol pil Yunling tingkat ketiga,
yang memungkinkan Su Yao menembus beberapa tingkat kultivasi dalam semalam dan langsung mencapai alam pemurnian Qi tingkat ke-9. Su Chen baru saja memulihkan laut Qi dantiannya, dan paling banter hanya berada di alam pemurnian Qi tingkat pertama atau kedua. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Su Yao? Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Selamat kepada kepala keluarga Su, dengan kemunculan Su Yao, putri surga yang bangga. Aku khawatir keluarga Su akan meninggalkan kota Yunjiang di masa depan, pergi ke ibu kota kerajaan, dan menjadi keluarga besar di ibu kota kerajaan. Kepala keluarga Wang memandang Su Kaishan dengan ekspresi iri. Ha. Kepala keluarga Wang dipuji secara berlebihan, tapi Su Yao memang putri kebanggaan keluarga suku. Su Kaishan tertawa keras, tidak bisa menyembunyikan rasa bangga di wajahnya. Ketika sinar matahari keemasan pertama menembus awan dan jatuh di kota Yunjiang, terina kuno itu diterangi dengan kemegahan. Di kejauhan, seorang pemuda berpakaian hitam, berwajah tampan dan bermata mantap, berjalan perlahan menuju arena kuno. Di belakangnya adalah Liu Hanyan, Su Lingger, Deng Tao, Deng Zichen dan Master Guyan. Ternyata Su Chen ada di sini. Seseorang berbisik. Tiba-tiba, mata semua orang tertuju pada Su Chen. Zhang Kun, kenapa dia ada di sini? Tuan Guyan mengerutkan kening dan melihat Zhang Kun di samping Su Yao. Seorang siswa dari Akademi Shenwu. Ekspresi Deng Tao juga sedikit berubah saat melihat Zhang Kun mengenakan jubah putih bermotif awan dan tato pedang emas kecil di mansetnya, yang merupakan lambang Akademi Shenwu. Sebenarnya ada siswa dari Akademi Shenwu yang datang untuk mendukung Su Yao. Sepertinya dia akan mendapat masalah. Tuan, Zhang Kun itu adalah murid Akademi Shenwu, dan gurunya adalah tetua Akademi Shenwu yang sangat kuat. Jika kita mengalahkan Su Yao hari ini, yang terbaik adalah menyelamatkan nyawanya. Tuan Guyan tampak murung dan berkata perlahan. Apakah kamu memiliki dendam terhadap Tuan Zhang Kun? Su Chen memperhatikan ekspresi Tuan Guyan dan bertanya dengan tenang. Aku awalnya berada di kamar dagang Wanbao di ibu kota kerajaan. Alasan mengapa aku dikeluarkan dan datang ke kota Yunjiang adalah karena guru Zhang Kun. Gurunya adalah seniman bela diri yang kuat. Tuan Guyan tersenyum pahit. Dia hanya seorang master bela diri. Ketika kamu menjadi ahli alkimia, bahkan Raja Seni Bela Diri akan memberimu 3 poin rasa hormat. Apa maksud dari master bela diri? Jangan khawatir, aku akan membalas dendam ini untukmu. Senyuman tipis muncul di sudut mulut Su Chen, dan matanya sangat tajam. Dia bisa merasakan bahwa budidaya Zhang Kun telah mencapai ranah Yuan, tapi terus kenapa? Bahkan jika master seni bela diri di belakang Zhang Kun datang sendiri, Su Chen tidak mungkin menundukkan kepalanya. Dia perlahan melangkah ke atas ring. Su Yao, cepat keluar. Aku sudah tidak sabar ingin membunuhmu. Suara Su Chen jelas dan penuh gairah, menggelegar.